Yo 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 semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat ya. Pada kali ini, Animik mau membahas sebuah film yang cukup memiliki kontroversi, sehingga nggak ditayangin di beberapa negara, termasuk Indonesia. Tapi, di luar dari itu, film ini sebenarnya memiliki cerita yang menarik loh. Jadi film ini bercerita tentang polisi antariksa bernama Buzz Lightyear yang terdampar di planet asing bersama dengan para rekannya. Buzz berusaha untuk memulangkan mereka, tapi dia malah tidak sengaja terbang ke masa depan. Gimana nih, kalian penasaran nggak? Tapi sebelum nonton aku ingetin untuk kalian ya, yang mau support channel ini boleh tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan film-film selanjutnya. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia Lightyear. Cerita diawali dengan sekelompok polisi antariksa bernama Space Ranger yang sedang menyelidiki sebuah planet asing. Buzz Lightyear, salah satu anggota Space Ranger, mulai turun dari kapal luar angkasanya untuk menyelidiki planet itu. Buzz ditemani atasannya yang bernama Komandan Hawthorne dan seorang pemula yang bernama Frederick Hamstan. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul sebuah tanaman bergerak dan beberapa serangga yang menyerang mereka. Buzz dan Hawthorne berusaha kabur dengan menggunakan mode tidak terlihat untuk kembali ke kapal. Ketika mereka tiba, ternyata mesin kapal mengalami malfungsi, sehingga Hawthorne harus memperbaikinya. Sementara itu, Buzz berusaha menyelamatkan si pemula yang ternyata tertangkap tanaman liar. Setelah mereka berhasil selamat, Buzz langsung menuju ke ruang kendali untuk menerbangkan kapal. Ketika kapal mulai meluncur, Ivan, sebuah mesin autopilot, memberikan peringatan bahaya terhadap penerbangan. Namun, si Buzz tetap mengacukannya dan malah mematikan mesin itu. Kapal terus melaju kencang, namun ternyata kalkulasi Buzz ini salah dan akhirnya membuat kapal terjatuh karena tergores tebing. I'm always sure. Kejadian itu membuat 1.200 awak kapal harus evakuasi, karena ternyata kristal yang menjadi bahan bakar dari kapal itu rusak. Buzz merasa bersalah dan berniat menghukum dirinya sendiri. Namun Hawthorne menyuruh Buzz untuk menyelesaikan misinya dan membawa mereka pulang. 1 tahun berlalu, para kru sudah berhasil membangun kota di planet asing itu. Buzz juga kelihatan telah bersiap menguji kristal yang barusan selesai dibuat oleh para ilmuwan. Kemudian dia menyuruh pilot bernama Diaz untuk mempersiapkan uji coba penerbangannya. Ketika persiapan telah selesai, Buzz menyalakan mesin kapal terbang XL-01 dan mulai meluncur. Namun, dalam perjalanan, kristal itu menyebabkan salah satu mesin kapal rusak dan membuat Buzz kehilangan arahnya. My safety protocols prohibit me from terminating countdown. Untung karena keahlian Buzz, dia sukses membuat kapal kembali ke jalurnya. Namun itu berarti uji coba kristal ini masih belum berhasil. Setelah Buzz mendarat, dia melihat kota dan teman-temannya yang tiba-tiba berubah. Ternyata Buzz sudah terbang di angkasa selama 4 tahun, padahal dia merasa hanya pergi selama 4 menit. Hal itu terjadi karena selama Buzz melaju dengan kecepatan cahaya, dia terbang menuju masa depan. Masih dalam kebingungan, Hawthorne mengajak Buzz untuk pulang dan memberitahu bahwa dia sudah bertunangan. Pada saat di kamar, Buzz membuka hadiah dari Hawthorne yang ternyata adalah seekor robot pendamping berbentuk kucing yang bernama Socks. Setelah membuka hadiah, Buzz langsung makan dan mengistirahatkan diri karena dia sudah mengalami perjalanan yang cukup lama. Pagi hari telah tiba. Buzz yang masih menyalakan diri karena membuat semua temannya terdampar, akhirnya pergi untuk melakukan uji coba lagi. Sementara, dia memberi tugas Socks untuk mencari kesalahan kristal pada uji coba sebelumnya. Buzz terus-menerus gagal dan tetap mengulangi uji coba hingga dia tidak sadar bahwa Hawthorne dan teman-teman lainnya sudah mulai berkeluarga, menua, dan bahkan sudah meninggal. Sedangkan Buzz ini masih terlihat muda karena bagi dia waktu berjalan begitu lambat. Buzz masuk ke ruangan Hawthorne
dan menemukan pesan hologram yang berisi rekaman perpisahan. Saat sedang mengenang sahabatnya, Carl Burnside, seorang komandan baru, masuk ke dalam ruangan dan memberitahu kepada Buzz bahwa misi sudah ditutup dan para penduduk memutuskan untuk tinggal di planet ini. Ketika Buzz sampai ke kamarnya, Sox menyampaikan kepada Buzz bahwa setelah 60 tahun, dia akhirnya berhasil menemukan kombinasi yang sempurna pada bahan bakar kristal. Namun, dua orang penjaga keamanan meminta Buzz untuk mematikan program Sox karena alasan yang tidak jelas. Buzz tidak setuju dengan penjaga tersebut dan membawa Sox kabur untuk menyelesaikan misinya menggunakan rancangan kristal sempurna milik Sox. Ketika sampai di bandara, Buzz mulai meracik kristal dan berhasil. Kemudian dia mengendap-endap masuk ke dalam salah satu kapal luar angkasa. Buzz mulai memasang Ivan dan berusaha untuk menerbangkan pesawat, walaupun dihalangi beberapa penjaga. Setelah berhasil lolos, Buzz mulai mengaktifkan kristal ala Sox dan akhirnya dia berhasil mendapatkan kecepatan cahaya. Ketika berhasil kembali ke planet, Buzz kehilangan kendali karena kapalnya melaju begitu cepat. Namun, Buzz berhasil mendaratkan kapal di hutan dekat kota. Buzz ingin menghubungi komandan atas keberhasilannya, tapi tidak ada jawaban dari komandan. Tiba-tiba juga, seseorang mendorong Buzz dan mengajaknya bersembunyi. Buzz dan orang tersebut memergoki sebuah robot yang membawa kapalnya menuju ke sebuah kapal luar angkasa yang sangat besar. Orang tersebut kemudian mengajak Buzz kabur, dan ternyata dia adalah Izzy, cucu dari Hawthorne yang sudah remaja. Buzz bingung dengan pertumbuhan Izzy yang sangat cepat, dan Sox menjelaskan bahwa Buzz sudah pergi selama 22 tahun sejak Hawthorne meninggal. Izzy kemudian menjelaskan kondisi kota yang ternyata sedang diserang oleh para robot dan akhirnya mengaktifkan perisai pelindung. Izzy juga kemudian memperkenalkan Buzz pada timnya. Mereka semua kemudian mulai menyusun rencana untuk menghancurkan kapal yang bernama Zerg dan menaruh kristal ke kapal luar angkasa besar yang dulu digunakan Buzz dan Hawthorne dengan tujuan mengembalikan seluruh penduduk ke tempat mereka berasal. Ketika mereka sedang mempersiapkan senjata, tiba-tiba sebuah robot musuh menyerang mereka. Robot tersebut berhasil menangkap Buzz dan ingin membawanya kembali ke kapal Zerg. Namun, Izzy dan kawan-kawan secara beruntung berhasil menyelamatkan Buzz dan membunuh robot tersebut. Izzy kemudian memperkenalkan ulang diri mereka, dan ternyata mereka adalah pasukan pelatihan junior yang tidak punya pengalaman. Pasukan tersebut terdiri dari Izzy, Mo, pria yang gabung karena gabut, dan Darby, seorang nenek tua yang gabung untuk meringankan hukumannya di penjara. Setelah berkenalan, mereka langsung menuju ke sebuah gudang untuk mencari kapal luar angkasa yang dapat digunakan menuju kapal Zerg. Ketika sampai di sana, Buzz ingin berpisah dengan para junior karena dia tidak mau membahayakan mereka. Di dalam gudang, Buzz menemukan kostum lamanya dan segera memakainya. Izzy dan kawan-kawan ternyata mengikuti Buzz ke gudang karena kunci truk mereka terbawa oleh Buzz. Mo mengambil kunci itu dan malah tidak sengaja menjatuhkannya, sehingga membuat alarm dari truk itu berbunyi. Karena suara yang berisik itu, para serangga yang sedang tidur di gudang itu mulai terbangun. Untung saja mereka berhasil menutup pintu sebelum diserang. Namun mereka masih terjebak di situ. Izzy memiliki ide untuk menggunakan mode tidak terlihat agar bisa menghindari para serangga itu. Dan mereka semua akhirnya menggunakan seragam Space Ranger. Buzz mulai mengajari mereka, dan setelah itu mereka pun menjalankan rencananya. Buzz menuju ke arah kapal luar angkasa, sedangkan para junior menuju keluar gedung dan pulang menaiki truk. Setelah Buzz berhasil, dia teringat bahwa dirinya lupa mengingatkan para junior bahwa ada batas waktu dalam mode tidak terlihat. Akhirnya, para junior pun terlihat oleh serangga dan mulai diserang. Mo yang panik langsung menekan tombol menyerah pada kostumnya dan membuatnya menjadi sebuah bola. Para junior berusaha kabur, namun mereka terhalang.
sehingga mereka berlari menuju ke arah kapal luar angkasa yang dinaiki Buzz, dan mereka pun semua berangkat dengan pesawat itu. Ketika berhasil menghindari para serangga, mereka malah diserang oleh kapal terbang musuh dan menyebabkan kapal mereka harus mendarat di sisi gelap planet. Sox memeriksa kapal mereka dan menemukan bahwa ada korsleting listrik kecil yang bisa diperbaiki menggunakan kapasitan khusus. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk pergi ke fasilitas penambangan untuk mencari alat tersebut. Kemudian mereka berhasil masuk ke dalam ruang kendali dan mendapatkan kapasitan itu. Namun, Mo tidak sengaja menekan tombol bahaya dan menyebabkan mereka semua tertangkap dengan kerucut penangkap. Kerucut tersebut berbentuk seperti gelas besar yang mengikuti, dan jika mereka saling bersentuhan, akan membuat kerucut itu bergabung. Mo yang ceroboh membuat mereka semua bergabung menjadi satu, kecuali Buzz. Buzz kemudian memiliki ide untuk bergabung bersama dan menabrak sumber daya perangkap hingga rusak. Mereka semua berhasil selamat dan mendapatkan kapasitas khusus untuk memperbaiki kapal. Sebelum kembali ke kapal, mereka beristirahat dan makan di kantin penambangan. Ketika sedang asik ngobrol, Mo sekali lagi dengan cerobohnya, dia menjatuhkan Sox yang sedang ngecas. Untungnya, Sox masih selamat dan hanya membutuhkan kalibrasi ulang. Sedangkan Mo merasa sedih karena selalu membuat teman-temannya celaka. Buzz menghiburnya dengan menceritakan masa juniornya yang mirip sekali dengan Mo. Sementara itu, Sox menampilkan sebuah berkas yang berisi rekaman dari Hawthorne yang memiliki kepercayaan dengan Buzz. Mendengar hal itu, Buzz sedih karena merasa gagal untuk memenuhi ekspektasi Hawthorne. Namun, Izzy menghiburnya. Ketika mereka berjalan kembali ke kapal, tiba-tiba mereka diserang oleh robot pimpinan dari kapal Zerg. Robot itu mengejar Buzz hingga terpojok. Namun, dia diselamatkan oleh para junior. Akhirnya mereka semua berhasil kembali ke kapal. Namun, mereka masih butuh 5 menit untuk mengaktifkan bahan bakar kristal. Karena dikejar pasukan robot Zerg, mereka menggunakan mode melayang untuk kabur dari para robot. Dan mereka berusaha mengulur waktu untuk pengaktifan kristal. Ketika mereka hampir berhasil mengaktifkan bahan bakar kristal, Izzy terburu-buru untuk mengaktifkan kecepatan cahaya, sehingga malah membuat bahan bakar kristal ini terlempar keluar. Buzz berusaha mengambil kembali kristal tersebut, namun ada salah satu robot yang masih hidup dan berhasil mencuri kristal tersebut. Buzz merasa kecewa dengan kecerobohan Izzy dan membuat dia ini mulai putus asa. Ketika Buzz sedang menjauh dari para junior, tiba-tiba robot pimpinan Zerg menangkap dia kembali, dan kali ini dia berhasil menculiknya. Buzz ternyata dibawa ke pesawat Zerg, dan si robot besar tadi tiba-tiba membuka kostumnya, dan ternyata... Sox? Hello, Buzz. Ya, dia adalah diri Buzz dari masa 50 tahun ke depan. Buzz dari masa depan mulai menceritakan kebenaran tentang dirinya. Jadi, pada saat itu dia berhasil mendapatkan kecepatan cahaya, sama seperti Buzz yang sekarang. Namun, dia dianggap kriminal oleh para penduduk, sehingga Buzz memutuskan untuk terbang lagi menggunakan kecepatan cahaya dan tidak sengaja menuju ke beberapa abad di masa depan. Di masa itu, Buzz berhasil menemukan cara ke masa lalu dengan menggunakan teknologi masa depan. Namun, karena tenaga kristal yang kurang, dia hanya berhasil kembali ke masa Buzz yang sekarang. Maka dari itu, dia berusaha mengambil kristal dari Buzz masa kini. Buzz masa depan memiliki visi untuk kembali ke masa lalu dan mencegah dirinya yang menyebabkan Hawthorne terdampar di planet asing dan pensiun menjadi Space Ranger. Buzz masa kini tidak setuju dengan dia, karena Buzz merasa Hawthorne sudah cukup bahagia karena memiliki keluarga, termasuk Izzy. Buzz pergi meninggalkan Buzz masa depan, namun dia dicegah oleh robot Zerg. Sementara itu, para junior dan Sox yang ada di daratan
secara kebetulan menemukan alat teleportasi Zurg dan menggunakannya untuk menyusul Buzz. Di kapal Zurg, Buzz masa depan hampir berhasil terbang ke masa lalu. Namun dia dihentikan oleh Sox masa depan yang lebih memilih Buzz versi sekarang. Para junior yang sudah sampai ke kapal langsung bergerak untuk mencari Buzz. Buzz berhasil menuju ke ruang kendali dan memerintahkan Ivan untuk melakukan peledakan diri terhadap kapal. Namun, Buzz masa depan kembali menggunakan kostum robotnya dan membunuh Sox miliknya. Pertarungan pun terjadi antara Buzz dengan Buzz. Izzy yang melihat Buzz langsung pergi untuk menolongnya. Namun, dia harus melewati ruang angkasa yang luas untuk sampai ke Buzz. Sialnya, Izzy memiliki fobia terhadap luar angkasa. Namun, dia tetap berusaha memberanikan diri, sehingga akhirnya dia berhasil melewatinya. Izzy kemudian berhasil menemukan Buzz dan menggunakan mode tidak terlihat untuk membantunya meraih senjata. Buzz dan Izzy akhirnya berhasil membuat kapal meledakkan diri dan kembali menggunakan alat teleportasi. Sementara itu, Mo dan Darby juga berhasil meledakkan seluruh robot-robot lainnya dengan menggunakan ranjau dan mode menyerah yang digunakan Mo. Semua junior dan Sox berhasil masuk ke kapal. Namun, karena ledakan kecil, Buzz yang memegang kristal gagal untuk masuk. Buzz berhasil memasukkan kristal pada kapal kecil dan menaikinya. Namun, Buzz masa depan ini masih berusaha mengejarnya. Buzz masa depan berhasil merebut kristal. Namun, setelah meledakkan kristal, Buzz berusaha menghentikan kapal yang dinaiki para junior. Buzz hampir menyerah karena tidak mampu. Namun, Izzy mengajak mereka semua untuk bekerja sama menghentikan kapal. Karena kerjasama yang bagus, mereka berhasil mendarat dengan selamat. Buzz kemudian mengatakan pada Izzy bahwa dia tidak ingin menyelesaikan misinya karena dia sudah sadar bahwa kota mereka adalah rumah bagi dia. Ketika mereka bergembira, tiba-tiba salah satu robot Zurg mau menyerang mereka. Namun, Komandan Burnside berhasil menyelamatkan mereka. Kemudian Komandan Burnside mengajak mereka kembali dan mengatakan pada Buzz bahwa divisi Space Ranger telah dimulai lagi dan Buzz akan menjadi pemimpinnya. Buzz memilih para junior dan Sox menjadi timnya dalam melindungi galaksi. Buzz dan kawan-kawan pun mulai berangkat untuk menjalankan misi pertama mereka dan film pun berakhir. Jadi seperti itu cerita dari film Lightyear. Gimana menurut kalian? Seru nggak filmnya? Kalau menurut Animix sendiri, film ini memiliki cerita yang seru sih. Tapi memang karena genrenya science fiction, jadi agak sedikit mikir ya. Tapi nggak apa-apa, dari film ini kita belajar bahwa kita harus bisa merelakan masa lalu ya, sehingga kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Sama seperti halnya dengan Buzz yang berhasil move on dan tetap bahagia. Jadi segitu aja ya untuk filmnya. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton, dan Animix undur diri. Bye-bye.